Pada suatu zaman dahulu kala, di tengah hutan yang lebat dan misterius, terdapat sebuah cerita tentang sebuah telaga yang disebut Telaga Bidadari. Telaga ini terkenal karena dianggap suci dan dijaga oleh makhluk gaib yang memiliki kecantikan dan kebaikan luar biasa. Konon katanya, siapapun yang berani mendekati telaga ini dengan niat baik akan dihadiahi oleh para bidadari dengan kebahagiaan dan keberuntungan. Kisah ini berpusat pada seorang pemuda bernama Arka. Arka adalah seorang pendaki gunung yang pemberani dan penuh semangat. Suatu hari, ketika sedang menjelajahi hutan yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya, Arka mendengar desas-desus tentang Telaga Bidadari. Tidak tertarik pada kekayaan atau keberuntungan, Arka merasa penasaran dengan cerita-cerita tentang kecantikan dan kebaikan para bidadari yang menjaga telaga tersebut. Dengan hati yang penuh keyakinan, Arka memutuskan untuk mencari Telaga Bidadari. Perjalanannya menuju telaga tersebut penuh dengan tantangan dan ujian. Ia harus menghadapi rintangan alamiah seperti jurang dalam, sungai berarus deras, dan rimba yang gelap dan lebat. Namun, semangat dan tekadnya tidak pernah pudar. Setelah melewati perjalanan yang panjang dan berat, akhirnya Arka tiba di depan Telaga Bidadari. Ia terpana oleh keindahan telaga yang begitu memikat mata. Air telaga berkilauan seperti permata, dan di tepiannya tumbuh bunga-bunga eksotis yang harum semerbak. Di sekitar telaga terdapat beberapa bidadari yang bermandikan sinar matahari, mengeluarkan melodi indah yang belum pernah didengar oleh telinga manusia. Arka memutuskan untuk mendekati telaga dengan rasa hormat dan rendah hati. Para bidadari menyambutnya dengan senyuman hangat dan tatapan lembut. Salah seorang bidadari yang bernama Surya menyapa Arka dan bertanya tentang tujuan kedatangannya. Arka dengan jujur menceritakan alasan di balik pencariannya. Ia menyatakan bahwa bukan kekayaan atau keberuntungan yang ia cari, melainkan kebijaksanaan, keindahan batin, dan kebaikan yang dapat dia bagikan kepada dunia. Mendengar jawaban Arka, para bidadari tersenyum lebih lebar. Mereka merasa terharu oleh kejujuran dan niat baiknya. Surya kemudian menghampiri Arka dan menaburkan serbuk emas di atas kepalanya. Serbuk tersebut berubah menjadi mahkota yang bersinar terang, melambangkan kebijaksanaan. "Saudara Arka," ujar Surya, "kami melihat hatimu yang tulus dan niat baikmu. Karena itu, kami akan memberikan hadiah berupa kebijaksanaan, keberanian, dan keindahan batin yang tak terhingga. Ingatlah, kekayaan sejati ada dalam hati yang penuh cinta dan kebaikan." Arka merasa begitu terhormat dan diberkahi oleh para bidadari. Setelah menghabiskan waktu yang singkat di sisi Telaga Bidadari, ia kembali ke dunia manusia dengan mahkota emas di kepalanya dan hati yang dipenuhi oleh kebijaksanaan dan kebaikan. Tahun demi tahun berlalu, cerita tentang Arka dan Telaga Bidadari menjadi legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Hutan tempat Telaga Bidadari berada menjadi tempat yang penuh misteri dan spiritualitas bagi penduduk sekitar. Orang-orang datang dari berbagai penjuru untuk mencari inspirasi dan ketenangan di tempat yang dikatakan memiliki energi magis. Pada suatu musim semi, sebuah desa terdekat mengalami musim kemarau yang panjang dan keras. Sungai-sungai kering, tanaman layu, dan kekurangan air mulai mengancam kehidupan penduduk. Mereka merasa putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat itulah, seorang anak muda dari desa tersebut, bernama Lila,
teringat akan legenda Telaga Bidadari. Ia memutuskan untuk pergi menjelajahi hutan dengan harapan menemukan tempat ajaib itu dan memohon bantuan para bidadari untuk menyelamatkan desanya. Setelah melewati perjalanan yang sulit, Lila akhirnya tiba di tepi Telaga Bidadari. Ia terpesona oleh keindahan alam dan merasakan kedamaian yang mendalam di tempat tersebut. Saat matahari terbenam, Lila mendengar suara lembut yang menggema di udara. Para bidadari, yang selama ini tersembunyi dari pandangan manusia, mulai muncul di sekitar telaga. Lila dengan rendah hati menceritakan tentang musibah yang menimpa desanya dan memohon pertolongan para bidadari. Salah seorang bidadari yang bernama Bunga memberikan senyuman lembut dan berkata, "Anakku, kami telah melihat hati tulusmu. Kami akan membantu desamu, tetapi dengan satu syarat." Lila mendengarkan dengan seksama. Bunga melanjutkan, "Kami akan mengirimkan hujan yang akan menyuburkan tanah dan menghidupkan kembali alam. Namun, kamu harus berjanji bahwa desamu akan merawat alam ini dengan baik, menjaga keseimbangan, dan tidak mengambil lebih dari yang diperlukan." Lila dengan penuh tekad menyetujui syarat tersebut. Para bidadari berkumpul dan memulai tarian ritual yang memancarkan keajaiban. Hujan mulai turun dengan lembut, menyirami tanah yang kering. Sungai-sungai mulai mengalir kembali, tanaman-tanaman berganti hijau, dan alam pun kembali hidup. Lila kembali ke desanya dengan hati penuh sukacita. Dia menceritakan pengalaman luar biasanya kepada penduduk desa dan membagikan pesan dari para bidadari. Desa tersebut berubah menjadi contoh harmoni antara manusia dan alam. Mereka menjaga hutan dan sungai dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan legenda Telaga Bidadari menjadi cerita yang mendorong mereka untuk selalu menjaga kebaikan dan keseimbangan di dalam hati mereka. Sejak itu, Telaga Bidadari tetap menjadi tempat yang dihormati dan dijaga dengan penuh penghargaan. Para pencari kedamaian dan inspirasi terus datang, tidak hanya untuk menemukan keajaiban alam, tetapi juga untuk mengambil hikmah dari kisah Arka dan Lila tentang kebijaksanaan, kebaikan, dan rasa tanggung jawab terhadap alam semesta.